Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang tiada sekutu baginya. Rabbus samawati wal ard, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Baik, anak-anak ustaz, hadani Allah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada antum dan juga ana. Yang pertama, setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ustaz juga meminta maaf pada antum karena pada pembelajaran kita pada hari ini, di pelajaran kita akhlak, tidak bisa live Zoom bersama antum karena ada sedikit masalah. Qadarullah, zaujati maridah. Baik. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam pelajaran ini dengan via rekaman seperti ini. Mudah-mudahan walaupun dengan rekaman, dengan antum mendengarkan rekaman dan melihat videonya, tidak mengurangi pahala antum dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Baik, ya anak-anak ustaz, hadani Allah wa iyyakum. Di pertemuan kita minggu lalu telah kita ambil mengenai futur, yaitu hal-hal yang wajib dijauhi atau salah satu yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu, yaitu yang futur. Dan juga kita telah mengambil sebab-sebab futur tersebut, yang mana ada salah satu sebabnya itu hilangnya keikhlasan, baik itu dalam menuntut ilmu maupun beribadah. Lemahnya ilmu syar'i. Yang ketiga, ketergantungan hati kepada dunia dan melupakan akhirat. Yang keempat, fitnah atau cobaan, baik itu berupa harta, istri maupun anak. Yang kelima, hidup di tengah masyarakat yang rusak. Yang keenam, berteman dengan orang-orang yang memiliki keinginan yang lemah dan cita-cita duniawi yang tinggi. Yang ketujuh, melakukan dosa dan maksiat serta memakan barang-barang yang haram. Yang kedelapan, tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam menuntut ilmu maupun berdakwah maupun beribadah. Yang sembilan, lemahnya iman. Yang 10, menyendiri, tidak mau berjamaah. Yang ke-11, yang terakhir, lemahnya pendidikan. Itulah diantara sebab-sebab futur yang ditulis oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Zawaz dalam kitabnya Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Dan juga kita telah mengambil diantara obat-obat futur, diantara obat penyakit futur. Yang pertama, memperbarui iman, memperbarui keimanan, yaitu memperbarui keikhlasan kita ketika belajar, memperbaharui niat kita, keikhlasan kita ketika beribadah, baik itu mengerjakan salat-salat wajib maupun mengerjakan salat-salat sunnah. Baik. Dan insyaallah taala kita ambil yang kedua hingga yang terakhir hari ini insyaallah taala. Baik. Yang kedua kata beliau hafizahullah, yaitu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Zawaz mengatakan dalam kitabnya, yang kedua obat futur ialah ini dia, merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala dan banyak berzikir pada Allah. Baik. Kenapa ya anak-anak ustaz? Supaya kita tidak futur.
merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Contoh ketika kita sedang sendirian, Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kita. Ya kan? Ketika kita sedang sendiri, Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi. Ketika kita bersama dengan kawan-kawan, Allah Subhanahu wa taala juga yang mengawasi kita. Ya kan? Thayyib. Seperti itu ya anak ustaz. Merasa bahwasanya kita diawasi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Jibril kalau ustaz enggak salah, yang mana penjelasan mengenai al-ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu apa? Seolah-olah ketika engkau beribadah, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kita. Nah, jadi kita itu selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu, harus sadar bahwasanya kita itu diawasi. Thayyib. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah ikhlas dan taqwa. Ikhlas. Nah, ini kembali kita tanya diri kita masing-masing tentang keikhlasan kita ketika belajar. Apa sih tujuan kita belajar? Apa sih tujuan kita beribadah? Nah, itu yang mau kita tanya pada diri kita. Seperti itu anak-anak Ustaz. Jadi intinya keikhlasan harus kita perbarui niat, maksudnya niat ketika belajar, niat kita ketika berbakti kepada orang tua, apakah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena duniawi. Nah, itu harus diperbaiki. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbarui keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Baik. Yang berikutnya ialah mensucikan hati dari kotoran syirik, bid'ah dan maksiat. Nah, dan tidak memungkiri ya anak-anak ustaz, di zaman kita sekarang banyaknya kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Ya kan? Ini harus kita sucikan hati kita dari ini semua. Kesyirikan yang mana menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, berharap hanya pada Allah. Dan juga ya anak-anak ustaz, bisa dikatakan orang yang beribadah pada Allah akan tetapi percaya kepada selain Allah. Contoh, masih percaya kepada dengan adanya kupu-kupu masuk ke rumah, menandakan seperti ini dan seperti itu. Nah, itu salah satu kesyirikan. Dan juga bid'ah, perkara-perkara yang baru mengenai agama, perkara-perkara yang diada-adakan mengenai agama, dan juga maksiat. Nah, maksiat ini sebagaimana yang antum ketahui juga, banyak beredar di masyarakat kita sekarang kemaksiatan. Maksiat lidah, maksiat mata, maksiat telinga, tangan, semua. Jadi sebagai hamba yang baik, sebagai muslim sejati, hendaknya ia bisa menggunakan tubuhnya ini pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah salah satu obat dari futur, mensucikan hati dari syirik, bid'ah dan maksiat. Yang kelima, menuntut ilmu, tekun menghadiri pelajaran, majelis taklim, muhadharah ilmiah dan daurah-daurah syar'iyyah. Nah, kita harus memaksakan diri. Kita harus memaksakan diri kita dalam menuntut ilmu. Harus tekun menghadiri pelajaran. Ketika belajar harus hadir tepat waktu. Selambat-lambatnya antum harus hadir sebelum ustaznya datang. Hadir menghadiri majelis taklim atau muhadharah ilmiah atau daurah-daurah syar'iyyah.
harus dipupuk dirinya, harus dipaksakan dirinya untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Taib. Mengatur waktu dan mengintrospeksi diri. Nah, ini nih yang sering banyak keliru di antara kita, mengintrospeksi diri. Karena sebagian besar orang bisa mengintrospeksi orang lain, melihat orang lain, akan tetapi tidak bisa melihat dirinya sendiri. Wal'iyadu billah. Nah, dalam hal kebaikan yang anak-anak ustaz, kita bisa melihat orang lain. Oh, si fulan lebih baik daripada saya. Jadi kita termotivasi untuk lebih berbuat baik lagi. Akan tetapi dalam keburukan kita harus lebih melihat diri kita sendiri. Oh, kesalahanku lebih banyak, keburukanku lebih banyak, kekuranganku lebih banyak. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita. Oh, ternyata aku belum pintar, belum pandai baca Al-Quran. Jadi belajar lagi pada orang-orang yang sudah fasih membaca Al-Quran. Seperti itu. Taib. Yang ketujuh, mencari teman yang baik atau yang salih. Nah, ini dia. As-sahibus sahib. Sebuah perkataan Arab mengatakan as-sahibus sahib. Teman akan mempengaruhi. Teman akan mempengaruhi, akan menarik. Jika berteman dengan orang baik, kita akan ketularan baiknya. Jika berteman dengan yang buruk, wal'iyadu billah. Nah, hendaklah kita pandai-pandai mencari teman. Cari kawan yang baik-baik. Yang kedelapan, memperbanyak mengingat kematian dan takut terhadap su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Kathiru bidzikri khatimil ladzat, katanya. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Agar kita selalu bersiap-siap. Itu tujuannya. Bersiap-siap kapan dipanggil, kapan nyawa kita diputuskan, dicabut roh kita dari diri kita. Caranya bagaimana? Agar memperbanyak mengingat kematian, berziarah kubur, mendatangi orang-orang sakit, datang ke rumah sakit, lihat orang-orang sakit itu bagaimana sedihnya hidupnya. Yang mana kita masih mempunyai kedua tangan yang kuat, yang sehat, perhatikan orang-orang yang di rumah sakit sana, yang tangannya dipuntung, kakinya diamputasi. Perhatikan. Banyak penderitaan duniawi yang mereka rasakan. Taib. Yang kesembilan, sabar dan belajar untuk sabar. Nah, perhatikan. Sabar dan belajar untuk sabar. Intinya apa ya anak-anak ustaz? Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar sekarang ketika belajar, sabar nanti juga ketika mendapatkan proses belajarnya, menjalani proses belajar, hasil belajar harus bersabar. Kita sabar ketika belajar, sabar ketika ujian, sabar setelah mendapatkan hasil ujian, walaupun antum remedial, bersabar. Kerjakan lagi remedialnya dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Nah, yang terakhir ialah berdoa dan memohon pertolongan pada Allah. Berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir. Seorang penuntut ilmu ya anak-anak ustaz harus kuat, rajin, bersungguh-sungguh dalam belajar. Bersungguh-sungguh dalam membaca, bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran maupun hadis-hadis, serta tidak boleh malas dan lemah. Itu dia kuncinya. Kunci sukses bersungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair." Mukmin yang kuat ahabbu ila Allah, lebih Allah cintai, minal mu'minid dhaif, dari orang muslim yang dhaif, yang lemah. Wa fi kullin khair. Jadi intinya anak ustaz, ihris ala ma yanfa'uk. Raih apa yang bisa bermanfaat bagi antum. Gapai, ambil semuanya yang bisa bermanfaat bagi antum dunia dan akhirat.
Salah satunya nih, belajar bersungguh-sungguh. Seperti itu anak-anak Ustaz. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Fi kulli khairin. Fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Perhatikan artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-sekali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku dulu mengerjakan seperti ini dan seperti itu, aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu. Contohnya seperti itu. Akan tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Tayyib, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Nakhtafi. Habislah pembahasan kita di kitab ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya akan kita ambil murajaah. Tayyib, jika ada pertanyaannya anak-anak Ustaz, silahkan antum japri Ustaz melalui WA. Wa barakallahu fikum. Nakhtafi bihada wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz minta maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan dan kesalahfahaman, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz minta ampun. Dan Ustaz ucapkan jazakumullah khairan katsiran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum, atas segala kebaikan antum yang bersedia mendengarkan. Tayyib, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.